remaja, ayo bergerak terus berkarya untuk Kota Blitar tercinta. 95,9 LPPL Radio Mahardika FM balik lagi di Talenta malam hari ini Sobat Mahardika bareng Afik Rahardian yang setia sampai jam 8 malam. Seperti biasa kalau di hari Rabu kita berjumpa dalam acara MBK Muda Berkarya Keren. Yang pasti gak keren namanya kalau bukan Mahardika menghadirkan narasumber yang luar biasa hadir di studio malam hari ini. Kita akan berbincang seputar yang muda, jaga dan lestarikan budaya Indonesia. Yang pasti kalian semuanya Sobat Mahardika, silahkan bergabung bareng Afik Rahardian di sini sampai jam 8 malam di 085719919999. Boleh juga telepon langsung di 0342813832 atau meluncur ke Instagram kita di @lpplmahardika Blitar. Langsung aja kita sapa. Kalau sudah ngomongin soal budaya, hadir di studio Mahardika FM malam hari ini. Yang pertama kali ini dia baru datang kali ini Sobat Mahardika. Ada Mei Nika Sana. Hai, selamat malam. Hai, selamat malam. Artinya apa sih ini Mei Nika Sana? Gitu gak sih? Gitu gak sih? Kalau Mei itu yang pasti lahirnya tuh bulan Mei ya. Oke. Nikah sana itu katanya ibu doa gitu. Doa untuk? Atau cuma doa segala doa? Diambil dari salah satu ayat gitu. Oke, baiklah nikah sana. Aku pikir disuruh cepet-cepet nikah. Oh, tidak, banyak yang mengartikan gitu juga sih Mas Oke, ya. tak pikir aku aja ya. Tapi sudah ada calonnya? Alhamdulillah OTW. OTW, baiklah. Oh, melihat sana. Sepertinya dari gerak-gerik sudah terjawab ya calonnya siapa. Baiklah, tidak sendirian. Tapi tanya dulu dong, first impression datang ke studio Mahardika FM gimana, Mei? Dredeg ya Mas. Oke, dredeg jawabannya metu rek. Oke. Agak deg-degan, terus seneng juga sih bisa sharing-sharing nanti di sini. Terima kasih loh sudah hadir di sini. Aku senang sekali, Mei. Diundang mendadak sudah mau datang. Yang pasti ini nggak merepotkan ya? Oh, tidak sama sekali. Oke. Tidak sendirian Sobat Mahardika, Mei Nika Sana ini hadir juga di studio Mahardika FM. Kalau yang ini sih gantengnya Kota Blitar ya. Gak ada habis-habisnya ya. Ada Andika Yudana Rotama. Hai, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa ya. Sehat luar biasa. Apa nih motivasi menggunakan baju warna krem-krem semi pink-pink gitu gak sih itu? Biar cerah aja sih. Biar Malamnya cerah. Kan udah kehujan terus ada tadi. Oke, baiklah. Datang ke sini tadi kehujanan semuanya? Ya. Ya lumayan sih. Lumayan. Oke, demi Mahardika loh guys ya. Betul. Tapi kali ini Sobat Mahardika, kalian tidak hanya melalui WA, Instagram ataupun juga telepon, kalian bisa meninggalkan komentar kalian, tanya apa aja seputar pariwisata, tentang budaya, tentang adat istiadat segala macam ya. Mereka berdua akan siap menjawab. Silahkan komen di live chat kita Radio Mahardika Live YouTube channel. Kita tunggu sampai nanti jam 8 malam. Yes, yang pasti kita sudah ngomongin soal tema besar kita yang muda. Ini jaga dan lestarikan budaya Indonesia. Yang pasti aku pengen tahu deh. Yang pertama dulu untuk Mei nih. Kalau di Kota Blitar sendiri budaya yang pasti ini identitas banget nih Kota Blitar nih. Budaya ini apa sih selain dari kalau ngomongin soal peninggalan ya berarti ada MBK dan lain sebagainya. Kalau dari seni budaya apa dong? Tarian juga ada yang ini tuh mencerminkan Kota Blitar banget. Contohnya Pecut Panembogo. Terus ada juga Emprak. Terus ada juga Cemeti Taman Sari gitu. Salah satunya itu salah tiga ya berarti. Salah tiga bener. Tapi kalau sudah ngomongin tari-tari seperti ini, kamu juga jago nari dong ya? Belajar juga sih ya, bukan jago belajar. Merendah guys, padahal udah jadi pelatih dia ya. Udah tari tiga-tiganya itu tadi sudah bisa semuanya berarti Mei? Alhamdulillah sudah bisa, tapi terus belajar gitu. Jadi tiga identitas itu tadi, tarian itu tadi, itu sudah banget Blitar banget gitu. Blitar banget itu. Kalau selain dari tarian? Ada wayang orang. Ada wayang orang. Ada Wayang orang yang ciri khasnya kita banget. Terus ada jaranan yang pasti, salah satunya jaranan pegon juga. Itu juga mencerminkan Blitar gitu. Oke, tapi yang menarik Mas Andika, ngomongin soal wayang dan tari ya. Semua wilayah kayaknya punya deh. Nari, kemudian wayang, jaranan juga termasuk tari juga. Apa nih yang beda, yang menjadi keunggulan budaya kita nih di Kota Blitar? Jadi kalau di Kota Blitar dari
apa yang saya tahu ya, mohon maaf sebelumnya, sebatas saya tahu tuh Kota Blitar punya identitas atau ciri khas khusus dari bentuk. Nah, kita di istilahnya aliran kesenian ya mungkin ya bahasanya. Itu ada yang mengenal aliran etanan, jadi ada Malang ke timur, ada Malang, Surabaya, Banyuwangi dan sebagainya, dan juga arah kulonan itu Solo, Jogja, kiblatnya ke sana. Nah, Blitar itu ada perpaduan dari dua karakter ini. Jadi kalau yang etanan itu cenderungnya kan tegas. Nah, gerakan itu tegas seperti remong. Terus kemudian ada beberapa tari-tari yang lain juga itu lebih cenderungnya tegas, majorita. Nah, kalau yang di Solo, Jogja itu kan cenderung kalem, lembut, mengalun. Nah, Blitar tuh perpaduan dua-duanya. Nah, jadi gerakannya kalau dibilang tegas juga kurang, tapi kalau dibilang halus juga kurang. Tapi itu menjadi suatu ciri khas yang unik, dan tapi tidak juga tetap ada unsur keindahannya juga pastinya. Seperti itu. Oke, tapi kalau istilahnya tari-tari yang sudah disebutkan Mbak Mei tadi, itu memang sudah peninggalan atau ada sejarahnya, atau itu memang sudah di create lagi atau gimana, Mas? Kalau dibilang sih tari sendiri sebatas saya tahu lagi, Blitar memang kebanyakan garap baru ya, karena belum berusia 50 tahun. Kalau udah 50 tahun nanti baru bisa dikatakan sebagai peninggalan atau warisan kebudayaan. Tapi karena belum 50 tahun, jadi tari garap-garap baru yang memang menjadi filosofinya diambil dari Kota Blitar sendiri. Contoh misalkan Panembogo itu diambil dari filosofi pecut sama. Terus kemudian tari emprak itu juga berawal dari Mbak Mi mungkin dari ini dari kesenian ledek ya yang dia dulu ngamen akhirnya dibuat emprak itu sampai akhirnya sekarang banyak dikenal dan menjadi ciri khas Blitar seperti itu. Oke, dan ini wajib kita jaga ya. Betul. Meskipun banyak yang di wilayah lain juga ada kesenian yang sama gitu kan ya. Tapi yang perlu kita pertahankan tuh hal-hal seperti ini. Nah, kalau Mbak Mei bisa nari gitu ya, Mas Dika ini juga bisa nari dong? Bisa lah. Masih belajar juga sih. Oke. Merendah dia, guys. Oh iya. Kayaknya seperti itu ya tamu-tamu malam hari ini, guys. Tapi aku jujur banget malam hari ini tuh neredek banget, guys. Aku neredek banget, guys, malam hari Karena ini. dingin, guys. Dingin, guys. Tapi gini, aku jadi ingat beberapa waktu lalu katanya tuh kalau kita penari atau bukan tuh kelihatan loh gitu. Iya nggak sih? Iya. Misal kayak mau tampil di suatu acara, dia latihan otodidak selama seminggu atau 2 minggu. Itu hasilnya meskipun bagus tapi itu bisa teridentifikasi kalau itu bukan penari gitu. Kenapa kok bisa gitu sih? Aku jadi penasaran. Mungkin karena waktunya itu yang seminggu. Maksudnya gitu ya? Terlalu mendadak juga sih kalau yang misalnya kalau emang bener-bener baru, menurutku kalau emang baru belajaran gitu, sebenarnya sih nggak salah. Tapi yang salah waktunya terlalu mepet seminggu gitu. Coba kalau 1 bulan insya Allah bisa. Oke, gitu ya Mas. Tapi kan ada yang bilang gini, ada orang yang otodidak, emang bisa dia gerak bisa sesuai alunan bisa, temponya juga sesuai. Tapi dia orang-orang tuh bisa mendeteksi kalau dia bukan penari. Apa nih? Kenapa kok bisa seperti itu, Mas? Apakah ada radar khusus? Jadi kalau dikatakan penari itu mungkin seperti Mbak Mei dan teman-teman yang lain, itu lebih ke gini, pola bentuk ya. Jadi kalau kita nari instan, dia bisa benar yang Mas tadi bilang, kita bisa, tapi dari bentuknya tidak bisa ditipu. Keluasan itu yang paling penting. Jadi terus kemudian istilahnya kalau dalam tari ada istilah apa Mbak Mi? Mirogo, Wiromo, Wiroso ya. Nah, ini harus diolah. Wirogo itu adalah bentuk tubuh yang tadi Mas bilang juga bisa kita latihan 1 minggu katakanlah dia nari bisa, tapi bagaimana bentuk yang pas itu yang mungkin masih sangat kentara untuk dilihat gitu loh. Kemudian wiromonya ketepatan antara gerak dan juga musiknya. Nah itu kalau kita otodidak belajar sendiri bisa juga, tapi kadang nggak pas gongnya seberapa, kendangannya bagaimana itu juga ada, temponya itu juga ada. Terakhir ada wiroso. Nah ini penari itu yang paling utama adalah wirosonya. Bagaimana kita bisa menghayati sebuah tarian berdasarkan dari kita mendengarkan alunan musiknya pun. Kalau mungkin penari kita mendengarkan musiknya seolah-olah tuh pengen joget. Nah, itu yang namanya wiroso. Jadi rasanya sudah menyatu dengan gending seperti itu. Itu adalah aku ketika lewat di kondangan, guys. Ada musik dangdut tuh badan kayak gitu. Emang gitu ya Mbak Mei juga gitu nggak kalau dengar musik yang kita suka auto gitu nggak?
enggak cuman yang kita suka aja sih kalau aku, kalau musiknya rame gitu. Kayak di Taman Pecut kan biasanya ada ya setiap malam minggu tuh musiknya keras gitu. Pas aku motoran juga gitu, joget-joget di motor gitu. Bener banget, itu aku juga. Tapi banget ya. Ya, Mbak Mei, kalau misalkan satu jenis tarian gitu dari latihan sampai mau tampil, tuh biasanya Mbak Mei dan teman-temannya bisa butuh waktu berapa lama? Biasanya kalau paling cepet itu 1 minggu, ada yang 5 hari juga. Tapi kalau untuk yang bener-bener kayak event seminggu 5 hari guys, itu pasti teman-temannya udah expert dong ya. Kalau untuk lomba? Kalau untuk lomba biasanya lebih lama ya karena detail lebih ya, detail banget gitu. Jadi itu biasanya 1 bulanan gitu. Paling dadak itu 2 minggu itu paling dadak banget. Tapi kalau untuk Mas Dika menciptakan tari atau membuat koreo dan lain sebagainya itu juga butuh waktu yang lama atau wah gampang banget nih? Pasti butuh waktu, butuh inspirasi juga, pasti butuh kalau teman-teman kebetulan mohon maaf saya belum dalam ranah atau belum dalam taraf penciptaan ya. Tapi dari yang saya pahami teman-teman memang itu perlu penciptaan itu perlu perenungan yang lebih lagi sih. Jadi ada proses perenungan, proses apa sih yang mau disampaikan kepada pemirsanya gitu loh. Apa yang mau diangkat dari tema dari sebuah gerakan itu, nanti penyesuaian dengan iringan juga. Nah, ini perlu prosesnya sangat panjang sebenarnya. Oke, let's talk about tadi sudah dancing ya. Kita udah ngomongin soal nari-nari, tapi belum tahu nih mereka berdua dari mana, guys. Kalian wajib tahu mereka berdua dari Sanggar Patria Loka. Bener ya? Betul. Tari yang sudah berdiri sejak tahun. Ayo lo. Jadi 2012 kan udah sama. Iya, betul. Jadi dibuatnya 2012 diciptakannya Sanggar Patria Loka. Selain tari-tarian, Mas Dika di sana ada apa aja sih? Kita ada wayang orang, kita ada karawitan, ada tetembangan, kemudian ada apa yang belum sebut tadi ya? Karawitan, tetembangan, wayang orang, tari, sama nyanyi Jawa itu apa? Ya, tetembangan jadi satu. Jadi satu. Aduh, ini kursinya turun terus nih. Emang sedikit rewel, kita memang sengaja untuk menempatkan Mas Dika di tempat itu ya. Kita kerjain di awal-awal boleh ya guys. Mbak Mei, tapi masuk ke Sanggar ini sudah dari kapan kalau Mbak Mei? 2015 gitu. Kenapa ikut itu? Dulu tuh sebenarnya ikut ekstra di sekolah dulu. Jadi dari kelas 1 sampai lulus, terus SMP itu sempat vakum, terus kelas 3 SMP itu baru diajak gitu. Diajak ikut nari-nari gitu, tapi nggak tahu kalau itu di Sanggar. Terus untuk event pertama kali ikut Patria Loka itu waktu itu ada lomba, kalau nggak salah Sendera Tari Panji, Festival Panji gitu. Oke, baiklah. Tapi itu Festival Panji tahun 2016 gitu. Dan kalau dari organisasi ini Sanggar Patria Loka ini open recruitment atau pembukaan pendaftaran itu setiap tahun atau ada periodenya, Mas? Setiap waktu sih sebenarnya kita. Setiap waktu ya? Gitu. Masnya mau ikut ya? Oh, saya tertarik loh. Saya tertarik untuk jaranan loh. Oh, boleh. Dan saya juga ada basic nari. Oke. Boleh kita juga ada jaranannya loh. Oke. Tapi yang saya takutkan saya malah merusak. Dadi ya. Aku pengen tanya dari lubuk hati saya yang paling dalam ya. Misalkan Deep Talk kita malam hari ini. Misal saya nih, kan saya ada nih basic nari nih ya. Kalau misalkan pengen ikut gabung, apakah saya akan disamakan atau digrupkan dengan yang mulai dari zero atau bagaimana? Apakah saya harus mencari grup dulu atau gimana di Sanggar? Kan saya bukan anak Sanggar, nggak tahu nih. Jadi untuk pengelompokan memang kita dari kelompok anak-anak sampai dengan dewasa. Dewasa pun juga ada dewasa pemula, mohon maaf terlepas dari mohon maaf nih ya, kita kan belum tahu basicnya apa dia udah pernah nari. Nanti yang menilai kan pelatih masing-masing. Nah, itu yang nanti kalau sekiranya taraf sampai ya tarafnya bisa dinaikkan ya sudah, kita langsung bisa ikutkan yang agak sedikit medium expert, terus nanti sampai yang ke expert lagi. Yang expert mungkin nanti seperti Mbak Mei ini sudah kita bisa sering aja ke beberapa pementasan juga, bisa kalau pementasan sendiri kita pencapaian tertinggi adalah pentas di Amphitheater Prambanan.
Wow. teaternya Prambanan dan Merinding nih. beneran, Wow. itu capaian tertinggi kita. Kenapa saya bilang capaian tertinggi? Karena sebatas informasi yang saya terima, tidak semua sanggar ataupun mungkin juga mohon maaf nih ya, kelompok kesenian bisa Iya. pentas di sana. Itu Karena dalam sangat-sangat- acara apa? dalam acara kita waktu itu Hari Kebangkitan Nasional, dan di sana kebetulan ada salah satu tulisan Bung Karno yang dipahat sebagai peresmiannya gitu. Terus kita diizinkan untuk bermain di sana dan kita pun ditiketkan. Dan itu tiketnya sold out, dari kelas VIP sampai kelas ekonomi sold out semua. Ada berapa orang atau berapa grup atau berapa jenis tarian gitu juga? Oke, kalau di sana karena sendra tari ya, jadi dan sendra tarinya pun tidak boleh lepas dari yang kisah Ramayana. Oke. Jadi itu yang dipantaskan di sana. Jadi tidak boleh misalkan tari Mahabharata atau mungkin tari yang lain tidak boleh. Jadi kalau di open theater Prambanan itu memang harus tarian sendra tari Ramayana atau kisah Ramayana yang disendratarikan. Jadi tidak boleh berupa wayang orang atau apa, nggak boleh. Itu tahun berapa, Mas? 2018 ya, kalau nggak salah ya, kurang lebihnya ya. 2017 2018. 17-18 sampai. Oke, baik. Mbak Mei juga ikut waktu itu ya? Iya, alhamdulillah. Atau jangan-jangan fotonya ini? Oh, bukan itu yang baru itu kelihatannya. bukan, itu baru banget loh. Oh, itu baru banget Iya. ya. Ini acara apa Mbak Mei yang di flyer kita? Itu lomba Wayang orang. wayang Youth Festival. Dan itu salah satu capaian terbaru kita, tingkat nasional wayang orang tingkat Juara 3. nasional kita mendapat juara 3. Woi, pemenangnya ada di sini? Iya, Oke, abis ini kita bakal makan malam Dan ya. tokoh utama kebetulan. Gimana? Tokoh utamanya juga, Oke. bagian tokoh utama juga. Oke, Mas Dika juga ikut. Iya, kebetulan saya juga ikut juga. Juara berapa? Sama, jadi kalau Oh, Kan wayang orang satu tim gitu loh. satu Jadi kalau tim. satu tim, jadi yang kebetulan yang kita hadapi waktu itu kelasnya wayang orang Barata Jakarta, wayang orang Swarga Loka, wayang orang mana juga ya? Ngesti Pandowo Solo. Jadi emang terus kemudian wayang orang Sriwedari juga nggak salah beliaunya juga ikut. Jadi pengalaman beragam bagi kami meskipun dalam konteks virtual itu virtual ya. Tapi kami mampu untuk membawa nama baik Kota Blitar di kancah nasional dan tetap menjaga itu. Apresiasi dari Mahardika untuk Sanggar Patria Loka, Terima untuk dua kasih. orang yang ada di sini. Tapi sebenarnya yang selalu jadi langganan kita, wah ketemu lagi nih sama dia, itu yang daerah mana sih biasanya? Kalau lomba Kalau pas final tuh, wah ketemu lagi, ya dia lagi nih gitu. Solo. So, kalau misalkan dalam konteks tari tidak pernah ya secara maksudnya apa ya? Memang sempat kalau di iklim ya, kita ngomongin iklim dulu ya, iklim berkesenian di Jawa Timur khususnya itu memang sudah cukup bagus sih untuk tari ya. Tapi kalau untuk wayang orang, spesialis wayang orang di Jawa Timur cuma ada 2. Satu Mustika Justina Surabaya sama Patria Loka. Oke. Di Jawa Timur cuma ada 2 itu aja yang masih bertahan sampai detik ini. Kalau dulu masih ada lagi di Tulungagung ada juga sih. Mohon maaf saya lupa namanya. Itu juga ada juga. Tapi yang sampai detik ini kita masih bertahan di Jawa Timur itu cuma tinggal Mustika Justina sama Patria Loka. Kalau sekarang apa yang disiapkan Mbak Mei? Latihan-latihan gitu atau apa untuk persiapan lomba atau latihan secara umum aja gitu sekarang? Kebetulan kita kan untuk Sanggar kan mau memperingati Dasawarsa Patria Loka nih. Oke. Jadi ini kegiatan tuh banyak banget untuk menyambut Dasawarsa Patria Loka ini gitu. Satu dasawarsanya kapan? Iya, November, November ya? November, bulan tapi November. diperingati tahun ini gitu. Jadi Oke. sudah November. banyak banget acara-acara tahun ini. Katanya dimulai dari bulan Januari ya kalau nggak Betul. salah. Yap, betul. Gimana sih kok bisa sampai lama gitu? Apa aja yang kita lakukan? Oke, jadi kalau rencana kegiatan kita itu yang pertama ujian tari. Ujian tarinya otomatis per pelatih ya. Jadi per pelatih kita kan punya ada 6 pelatih di Sanggar yang tersebar di beberapa daerah juga dari kota kabupaten. Terus kemudian ada juga Lokantara Street Konser atau ngamen milenial istilahnya. Jadi kita pentasan tapi di tempat-tempat terbuka. Yang terbaru kemarin di alun-alun sama di Flash Mob alun-alun sama di Blitar Square. Blitar Square. Seru banget sih, aku pengen ikut loh. Serius ini. Oke, nanti ada lagi nih bocoran Apa nih, bocoran nih? nih. Apa nih? Ini ada nanti kita buat City Walk Flash Mob. Nah, City Walk di di City Walk sana kita buat Flash Mob di sana itu tari karya Sanggar yang namanya tari gedok. Nanti kita coba bulannya bulan apa ya Mei ya kalau nggak salah ya, bulan Mungkin agak pertengahan gitu. iya setelah mungkin saat lebaran sih. Terus ada juga Spill dikit aja. Oke. Terus ada juga workshop pembuatan topeng nih. Workshop pembuatan topeng, terus kemudian workshop tembang, workshop dasar tari, workshop jaran pegon yang tadi sudah bilang Mbak Mei. Terus kemudian ada satu yang ada lagi nih, kita lagi nyoba buat film pendek nih. Oke. Kita buat film pendek, kita juga meranah ke
ke peran juga kan. Oke. Nah terus kemudian ada gelar dalang milenial. Jadi kebetulan ada kelas pedalangan tadi yang saya sebutkan, itu ada kelas pedalangan. Jadi nanti ada dalang-dalang cilik yang binaan kita, yang kita siap untuk pentaskan. Terus kemudian kita juga siapin juga beberapa karya baru di tahun ini terkait dengan menyongsong Dasawarsa Patria Loka. Ada juga kita Jalan Sehat, terus gelar wayang orang. Wow. Nah, gelar wayang orang ini kebetulan ya, kalau yang kita pentaskan nanti adalah wayang orang binaan kita yang masih benar dari nol. Dari nol sampai mereka bisa. Nah, itu. Terus kemudian ya Wilujengan atau Tirakatan atau mungkin selamat doa, kemudian yang terakhir ada gelar karawitan. Oke. Kalau dari semua yang disebutkan Mas Dika ini tadi, ada satu kesimpulan bahwa kayaknya Sanggar Patria Loka ini tidak melatih aja, tetapi juga ada mendidik, ada memberitahu, terus seperti menciptakan kayak yang dikatakan tadi topeng, atribut segala macam juga ada di sana. Properti. Ada juga? Ada juga. Selain topeng apa, Mas? Jadi gini, kalau di Sanggar itu karena kita basicnya adalah wayang orang kan ya. Wayang orang itu kan tidak hanya terkait dengan gerak tari ya Mbak Mei ya, tapi juga ada olah vokal juga, ada kita harus peka terhadap gamelan juga, dan yang paling penting adalah peran juga, yang paling penting adalah setting untuk panggung. Nah itu yang juga. Itu yang menjadi menariknya di kesenian wayang orang itu adalah karena itu kita harus punya tim, nah tim panggung sendiri untuk menyiapkan itu semua. Oke. Jadi kita juga mengcreate bagaimana sih membuat panggung ini, settingnya kita gambarkan kerajaan, nah istilahnya Paseban, terus tiba-tiba berubah lagi menjadi hutan. Nah kalau nggak ada timnya yang khusus otomatis akan kesusahan di situ. Nah jadi itu menariknya wayang orang sih. Tapi ini juga apa Mas, sampai saat ini juga masih terus latihan per minggu atau gimana ya, intensitas latihannya dari semuanya? Kalau wayang orang sih kita rutin ya, karena bener-bener mau menciptakan wayang generasi baru gitu. Oke. Ini juga masih dipimpin sama Pak Erwin? Betul. Yap, betul. Selamat malam Pak Erwin. Biasanya saya tuh telepon Pak Erwin kalau ada perlunya wawancara gitu ya Pak. Tolong saya kalau gabung ke jenengan di ospek yang hukuman yang paling banyak ya Pak. Kamu datang cuma nyari berita doang gitu. Waduh. Tapi kalau aku lihat di tempat latihannya di berbagai tempat atau berfokus di satu lokasi? Berbagai tempat juga sih. Ada di Istana Gebang. PIPP juga ada ya? PIPP juga ada. Terus gedung kesenian juga ada gitu. Di Belingi juga ada. Di Ludoyo juga ada. Ludoyo kita sebar. Gedok juga ada. Gedok juga ada. Oke, baiklah. Kalau saya tepatnya ikut yang mana ini? Kalau mungkin yang cowok kebetulan bisa ikut yang di PPP. Di PPP juga ada. Nanti spesial gagan khusus untuk masnya ya. Ada cowok-cowok. Jadi cowok-cowok banget. Baik. Itu tuh gimana? Itu sudah ada timnya atau gimana, Mbak? Sudah ada timnya. Tapi sama-sama belajar semua juga sih. Jadi memang khusus untuk cowok-cowok. Jadi dalam tari itu kan kita mengenal istilah alusan sama gagahan. Nah, alusan itu adalah karakter yang memang dia tarinya halus, hampir menyerupai gerak cewek yang mengalun, tapi tetap konteksnya adalah laki-laki, ada unsur gagahnya juga. Tapi kalau gagah penuh, dia benar-benar kayak apa ya? Ya benar-benar seorang yang gagah yang untuk bayangan kita sih kayak tentara gitu loh. Nah, gagahan. Jadi kadang juga ada atraksi semacam salto atau apa, itu untuk karakter-karakter tertentu dalam konteksnya, sekali lagi konteks pewayangan ya. Konteks tari seperti itu. Oke. Let's talk about masa kecil deh. Aku mau ngomongin masa kecil aku kan, cita-citanya dulu ya. Aku tuh nonton Jaranan sampai beli Jaranan ya kan. Orang tua aku beliin Jaranan. Wah, saya di rumah play VCD tuh Jaran sendiri. Terus ya Safitri Putro. Bener banget. Safitri Putro. Aduh, Hafal sampai Anda. sampai sekarang melekat di otak aku. Emang dari dulu aku tuh cita-citanya jadi penari Jaranan tuh. Kalau Mbak Mei, emang dari dulu cita-citanya dari kecil juga gitu atau punya cerita menarik gak sih? Kalau kecil sih malah TK-nya dulu sih sebenarnya campur sih. Ada yang pengennya atletik juga. Terus tuh tapi kalau denger musik pengennya tuh nyanyi sama nari. Nah dulu itu kalau nyanyi tuh nyanyi dangdut itu sampai, kalau dulu kan ada CD gitu, itu habis satu CD aku nyanyi. Full lagu ya? Full lagu. 12-14an lagu lah ya. Itu
Terus untuk narinya itu dulu aku juga sukanya Jaranan Savitri Putro ya Mas yes. Kebul. Kayak dulunya tuh kayak booming banget Yang gitu loh. dipecut pinggangnya ya kan. Iya. Yang ada dangdutannya gitu kan kayak udah booming banget kalau Saleho gitu kan sih. kalau dulu kayak booming banget lagi viral banget kan. Jadi disupport juga, diberiin jaranan, dibeliin Bener. celeng, tapi waktu udah bener-bener seneng dan yakin nih bisa nih ikut jaranan gitu, itu nggak boleh. Oke. Jadi naik kebetulan dulu itu di SD ku itu setiap tahun tuh ngadain wayang orang kecil, jadi Oke. wayang cilik. Dan setiap tahun tuh ada pementasan tari-tarian gitu. Nah Oke. itu jadi aku TK 0 besar tuh masuk ke situ, terus disuruh nari aja daripada ikut jaranan gitu katan. Tapi Oke. sekarang tuh tetap suka-suka aja. Jaranan loh. Aku tuh masih suka sampai sekarang jaranan dan belum pernah ikut latihan jaranan. Aku nyinggung tadi yang awal, kenapa kok bisa orang tuh kita latihan seminggu 2 minggu kok tahu kita bukan penari itu gitu. Karena aku pernah ikut salah satu kontes gitulah ya. Oke. Saya nampilin jaranan karena saya suka Oke. gitu, dan itu aku dilatih sama misalkan nih Mbak Mei itu kan ikut sanggar. Nah, Ya. aku private sama Mbak Mei di rumahnya Mbak Mei gitu, nggak di sanggarnya gitu. Setelah tampil itu segala macam ternyata tahu. Saya suka, ternyata oh ya, sebenarnya gerakan kamu bagus sebenarnya ini tapi iya gitu. Jadi makin tertantang, wah. Andai dari dulu saya ikut jaranan ya Mungkin gitu. wih nih. Tapi emang sulit gak sih Mbak nari jaranan kayak gitu? Kan ada yang bilang kayak wah jangan jaranan dong nanti kerasukan dan apa segala macam gitu-gitu. Kayaknya gak semua kayak gitu deh. Itu ya. Ya emang sih beberapa ada yang benar-benar sakral, terus juga ada yang untuk memeriahkan juga ada. Kalau jaranan itu waktunya kan lama ya untuk satu pementasan itu bisa sampai 15 sampai 30 menit untuk satu pementasan. Sementara itu kan juga nari terus ya selama 15 sampai 30 menit itu. Sementara kalau tarian kan mungkin maksimal 15 menit itu maksimal banget, dan yang umumnya itu 7 sampai 10 menit gitu ya Mas Dika. Gitu. Jadi mungkin yang Perlu energi banget perlu gitu energi ya. banget dan harus ngontrol powernya tuh tetap stay sampai 15 sampai 30 menit tadi gitu. Tapi kalau sudah ngomongin Mbak Mei masa kecil, saya jadi penasaran sama Mas Dika ini masa kecilnya seperti apa? Apakah juga suka nari atau gimana Mas? Saya kecil justru ke tembang. Jadi saya TK sudah ikut festival tembang. Bapak Pucuk. Iya, bener. Itu malamnya tuh. Jadi lakunya itu adalah Sukul Kumbara. Tuh aku tuh memang berbakat untuk masuk ke Oke. Sanggar Patria Loka Tinggal ya. ngomonglah saja ya, tinggal calling Tuh Pak Masnya Erwin. di sana ketawa-tawa. Jadi Tinggal waktu calling Pak Erwin aja Nah, ya. Betul. TK aku udah ikut lomba tingkat kota waktu itu. Itu tahun 1000 aku lahir 88 90-an lah kurang lebih. Nah, itu udah dapat 5 penyanyi terbaik. Itu temannya suku-suku Batok sama Sino sampai sekarang. Terus kemudian setelah TK saya SD masih ikut tembang lomba lagi tingkat SD juga. Masuk lagi juara. Terus SMP saya beralih ke ke paduan suara. Oke. Nah, karena waktu itu tahun 2000-an kesenian masih belum begitu. Ada juga sih gitu, beda sama sekarang. 2003 saya lulus sama saya SMA, saya masuk di jurnalis justru. Jurnalis sama paduan suara juga sama teater. Nah, terus kemudian kuliah vakum lama, balik tahun 2000, kalau saya sekitar tahun 2010. Nah, 2010 terus kemudian saya mulai aktif lagi di kesenian, diajak oleh Pak Erwin untuk bergabung sampai sekarang. Mewakili Pak Erwin nih, saya tanya nih. Dari Sanggar Patria Loka tuh sebenarnya yang pengen diciptakan tuh budaya yang seperti apa sih Mas? Kan banyak banget nih sanggar-sanggar di luar sana Benar. yang mengutamakan keindahan dan lain sebagainya. Kalau kita tuh sebenarnya yang diutamakan yang gimana sih? Oke, jadi kami pun tidak sepenuhnya otoris sendiri. Kami salah satunya Mbak Mei ini juga salah satunya muda di Bumei, juga SMA 3 juga. Kami juga saya sendiri juga pernah dilatih oleh Pak Suko meskipun dalam waktu singkat waktu itu. Jadi rasa hormat kami pada beliau-beliaunya, kan meskipun mohon maaf tidak dalam satu sanggar, tapi beliaunya adalah guru-guru kami, ada Bu Nani juga yang juga guru saya juga. Nah itu kami ingin menciptakan suatu iklim yang kebersamaan gitu loh. Jadi kesenian kebudayaan Kota Blitar itu bisa maju bersama, bisa berkembang bersama. Jadi tidak tersekat oleh
mungkin bisa mohon maaf nih tidak sekat oleh kelompok tertentu, tapi kita benar-benar dalam rangka memajukan kesenian dan juga kebudayaan di Kota Blitar. Dan khususnya kalau memang di Patriark Loka, sekali lagi kita lebih concern di wayang orang, karena dalam konteks pelestarian wayang orang ini sangat-sangat terbatas, karena memang dari tingkat kerumitan dan kompleksitasnya cukup kompleks dan cukup rumit. Seperti Mbak Mei ini kan mulai harus bisa, dari keluar enternya, jadi jalannya, harus bisa nari, harus bisa ekspresi, karena wayang orang kan harus bisa ekspresi, harus bisa nembak. Kayak Mbak Mei ini kan sudah menguasai 3 itu, dia udah mulai tari, ekspresinya, tembangnya juga, jadi seperti itu juga sih. Oke, bocoran deh, aku dulu SMK juga gitu. Nembang juga ya? Sejenis apa Mbak namanya itu tadi, wayang orang. Tapi namanya apa sih Mas? Lupa aku, di SMK 1 tuh namanya apa sih? Teater. Bukan teater Mas. Apa sih? Yang ngomong tapi ngelucu. Komedian Lodruk. Kayak Lodruk. Nah, itu aku selalu jadi raja. Wah. Oke, raja. Tuh, Mbak Mei nanti kalau Mbak butuh raja ya. Oke, raja nanti spesial kontak komedian saya. ya. Boleh. Oh, udah gelar. Maaf ya Mas ya. Anda tergeser. Oke. Tapi kalau di pentas wayang orang Mbak Mei selalu jadi apa, pemeran utama atau gimana Mbak? Enggak juga sih, gantian juga. Jadi kadang-kadang sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau nari ya nari gitu. Kalau waktunya jadi tokoh utama ya tokoh utama, tokoh pendamping gitu. Kan berbagai macam. Wait. Aku ingat Kentrung namanya Mas. Kentrung. Ya itu lama itu. Pasti udah SMK 1 ya? Iya, SMK 1. Oke, gitu tuh selalu ada pementasan Kentrung soalnya. Aduh, Masnya ketawa karena aku nginget sambil lihat Mbak Mei. Oke, jadi nggak selalu jadi pemeran utama tapi digilir ya kalau di sana. Rata sih, sesuai dengan kebutuhan juga. Dan kembali lagi sesuai dengan kemampuan. Jadi kayak saya sendiri berangkat justru dari penari buto dulu, penari celeng, dari terus prajurit, terus kemudian sedikit naik ke tokoh, mulai belajar ekspresi, belajar ngomong. Nah ini yang masih susah nih ngomong, soalnya bahasa Jawa kan. Bahasa Jawa harus kita ngerti dulu maksudnya apa, tujuannya apa, ekspresinya bagaimana, terus harus ngapalin tari juga. Nah gitu. Jadi mulai sekarang mulai belajar sedikit, sampai saya tahu sampai sekarang. Oke, jadi aku jadi kangen sih Mas masa-masa waktu itu budaya-budaya kayak gitu kan SMK ya. 2014 15, 16 itu aku. Nah, tahun-tahun itu tuh masa jaya ya, waktu itu masih postur tubuh tuh masih oke jadi raja ya. Sekarang kayaknya jadi raja jadiin komedi ya. Raja komedi jadinya ya. Oke. Dan pastinya Sobat Mahardika silahkan meninggalkan komentar kalian di Radio Mahardika Live YouTube channel kita, karena sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WA-nya Mahardika, juga siap Afik sampaikan kepada narasumber-narasumber spesial yang hadir di studio Mahardika FM malam hari ini. Kemudian juga kalau pertanyaan apapun yang kalian sampaikan di komentar pasti akan Afik sampaikan kepada mereka berdua, sang penari, sang apa nih saya panggilnya? Sang seniman. Sang seniman. Sang seniman. Asal Facebooknya nggak Mei Sang Seniman. Jangan dong. Jangan kayak Mas Andika. Andika mencari cinta sejati. Waduh, anak saya marah di rumah nih. Pak Erwin, selamat malam. Afik ucapkan dari studio Radio Mahardika FM. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan di WA-nya Mahardika, langsung dijawab boleh ya? Boleh. Sebelum nanti ada games yang spesial Afik siapkan untuk kalian berdua. Oke. Dulu Mas Andika kesini sudah ada games belum? Belum sih. Belum ya? Oke, makanya harus cobain gamesnya Afik. Ada pertanyaan dari, sebentar, banyak banget nih, 772 di belakang. Selamat malam Mahardika FM, selamat malam. Tanya dong, kenapa kok suka nari? Untuk Mbak Mei, suaranya kelihatan cantik. Oke, terima kasih ya. 774 tuh. Oke. Kan. Kenapa suka nari ya? Nah, kenapa suka nari? Kalau suka nari karena ya kalau dari kecil itu dengar musik itu bawaannya pengen nari aja gitu. Terus dari kecil juga gitu, kalau ada misalnya saudaraku ada yang nikah gitu tuh aku pengen banget harus wajib di make upin tuh wajib.
Itu aku harus make up, harus nyanyi, pokok aku harus perform di situ. Entah itu nari, entah itu nyanyi, pokok itu perform aja di situ. Gitu terus diasahnya tuh mulai diasah bener-bener dari nol. Itu waktu kelas 1 SD itu bener-bener suka banget nari. Tapi kalau teman-temanku dulu kelas 1 SD itu sukanya yang tari kreasi kayak tari semut gitu-gitu. Kalau aku tuh sukanya yang tari lebih ke tari halusan gitu. Jadi kayak bedoyo gitu tuh aku suka, tapi belum boleh, jadi harus ikut sesuai aturan sekolah kan. Sampai sekarang tuh suka banget sama nari gitu. Tuh, semoga terjawab ya. Tapi kalau dari Mas Andika kenapa suka? Nari juga suka dong yang pasti. Iya. Kenapa alasan terbesarnya? Waktu itu sih seru aja sih kelihatannya. Seru aja. Jadi berawal jujur sih ya, agak sedikit paksaan sebenarnya. Paksaan dari orang tua, dari bapak, karena beliau sangat pengagum seni juga. Terus akhirnya kebetulan yang ngerawat sih, yang didik saya juga seorang seniman juga. Terus akhirnya sering berkecimpung di seni, tertarik, menarik, akhirnya ya suka dan cinta di kesenian kebudayaan, dan sampai sekarang pun kebetulan berkecimpungnya di bidang seni budaya juga. Oke. Tapi kalau aku dulu ya nggak ngerti bakat dari mana gitu ya. Suka kayak Mbak Mei tadi, kalau di hajatan orang tuh saya pengen nyanyi aja gitu. Bawaannya tuh harus Bawaannya nyumbang pengen nyanyi, ya, wajib. nyumbang wajib banget. Kalau nggak nyanyi, setelah itu dicariin terus. Setiap hajatan tuh cariin, itu suruh nyanyi. Mbak Mei juga gitu kayaknya ya. Kalau aku sih lebih ke nonyol-nonyol ya. Kalau aku ke hajatan teman tuh wajib deh ini nyumbang lagu gitu. Bener, kalau sekarang juga gitu, wajib nyumbang lagu. Kayaknya sekarang lebih parah ya. Lebih parah, nyari yang mau nerima kita apa adanya ya. Kalau Mas Dika mah nggak bingung lagi karena sudah ada yang nerima Mas Dika apa adanya. Oke, iya bisa. Benar. Iya. Terima kasih. Kita ada satu lagi BA. Boleh diceritain dong salah satu tarian yang kalian suka dan kenapa alasannya, dan tingkat kesulitannya seperti apa. Ada Ulfa di Jalan Majapahit. Terima kasih. Mas Dika dulu mungkin ya. Aku dulu. Saya kalau sukanya lebih ke Rantoyo Alus sih, karena di situ belajar banget bagaimana merasakan sebuah tarian dan gending tuh bener-bener kayak nyatu gitu loh. Kan mengalun, enak, jadi menikmati. Itu sih kalau buat saya. Kalau tingkat kesulitannya tadi ngepas bahasanya, ngepas nerosonya itu yang menjadi tantangan, dan ketika nih feel-nya udah dapet tek itu waduh. Kayak manges gitu. Rasanya manges gitu. Oke. Mbak Mei, yang paling disukai, terus ceritanya gimana, terus kesulitannya gimana? Yang paling disukai itu aku tari sama kayak Mas Dika ya, tapi aku versi cewek. Jadi aku suka banget tari bedayan-bedayan gitu. Itu sebenarnya jauh banget dari karakter asli ya. Bedayan itu apa sih? Kerajaan gitu ya? Bedoyo itu ya seperti kayak tari Putri Ageng gitu sih. Jadi alusan Ageng gitu. Jadi memang untuk penyambutan sih ya, Mei ya. Jadi untuk penyambutan, tari-tari ini durasinya panjang biasanya kalau Bedayo tuh. Bisa sampai kalau yang kiblatnya di Jogja kadang-kadang sampai setengah hari juga ada. Wow. Gitu. Itu bener-bener harus ngolah rosonya itu karena tertantang itu karena paling sulit itu harus bisa mengontrol rasanya itu. Kadang-kadang kalau gerakan yang lambat gitu biasanya kan ada orang-orang sing nggak betah nih ngono. Jadi harus dia emang ada karakternya benar-benar suka yang sama tari kreasi gitu. Kebetulan aku sih tari kreasi juga suka. Cuman karena sukanya yang lebih menantang, itu aku lebih suka yang bedoyo sih. Oke. Ada lagi yang WA nih, Sobat Mahardika, nomornya berapa nih? Agak lemot nih. Aku pindah ke sini aja. Silakan tinggalkan komentar di Radio Mahardika YouTube channel juga boleh, Sobat Mahardika ya. Kalau di Blitar itu tadi kan khasnya ada Jaranan Pegon, dan itu kalau boleh tahu di daerah mana dan nama grupnya apa aja. Dari Mas Jemi Pria Anggara. Siapa sih? Oke, baiklah. Orangnya di situ ya, guys. Ini Mbak Mei aja yang jawab deh. Oke. Langsung aja deh Mbak Mei yang jawab ya. Oke, emang jenisnya banyak ya? Kalau jenisnya sih kurang tahu ya, tapi kalau Jaranan Pegon itu yang aku tahu ada yang dari Kelurahan Blitar. Oh iya, kampung yang sudah dinobatkan sebagai kampung budaya. Ya itu betul.
itu ada Rukun Budoyo. Terus untuk di Bendogrit kebetulan juga ada Jaranan Pegon, itu namanya kalau nggak salah Pujo Waseso Rahayu gitu. Yang aku tahu cuma 2 itu aja sih Mas kebetulan. Ya. Oh, pantas Itu banget yang- mbaknya suka ya karena foto profilnya imut banget guys. Iya. Oke. Ya Allah ya itu. Iya. Salah sendiri WA ya. Spill. Oke, Kill baiklah. banget. Oke, ada lagi nih. Tadi ketindes sama WA-nya Mas Jamie. Ceritain dong Mas Dika pengalaman yang paling menarik dan gak bisa dilupakan seluruh anggota. Mungkin pas lomba kali ya, atau pas apa gitu. Oke, kalau misalkan pengalaman yang sangat berkesan sekali lagi sih yang tadi ya yang saya sampaikan ketika kita bisa mendapat bahasa saya mohon maaf nih kalau ketinggian kehormatan bisa main di Open Theater Candi Prambanan itu benar-benar satu hal yang di luar dugaan kita sebenarnya. Kita bisa diizinkan dan bisa main di sana dengan segala apa ya, kita nggak pernah bayangnya nggak pernah Mami ya untuk bisa main karena kita tahu di sana sangat susah sekali untuk bisa pentas di sana. Nah, kita malah diundang untuk bisa main ke sana, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga mungkin buat saya secara pribadi dan mungkin beberapa teman-teman sih gitu. Sama kemarin juga dapat bisa menang di lomba wayang orang tingkat nasional itu benar-benar satu hal yang Nggak tersendiri. ya, pada kebanggaan. Jadi karena yang main dari kita semuanya masih muda-muda sih. Oke. Masih muda-muda, bisa dibilang hampir 90% ya Mei ya. Kita hampir pemain-pemain muda Dominan semua. pemain muda Di bawah semua. usia 35 tahun semua loh. Oke, baik, Ya, nah, baik. dominannya 35 tahun semua, baik itu pengerawit maupun juga Penari. pemain penarinya, dan bisa berkancah secara nasional. Ya menjadi satu kebanggaan tersendiri buat kami sih dan menjadi pengalaman yang luar biasa buat kita ya Mei ya, buat stimulus kita ya. Tapi kalau pengalaman yang menyedihkan ada nggak? Misal udah dandan tapi nggak jadi tampil gitu, misal. Alhamdulillah belum ada dan Jangan jangan sampai sampai ada ya. Gitu. Jangan Kalau sampai. menyedihkan tuh apa ya? Oh, udah proses latihan itu sebelum Covid ya. Jadi Oke. kita tuh ada event di kalau nggak salah Riau. Jadi kita tuh udah berproses itu kurang lebih beberapa kali pertemuan gitu, udah buat koreo juga. Ternyata batal gitu. Jadi cuma dikasih kaosnya aja. Oke. Kita- Karena Covid ya, penerbangan nggak karena boleh. Covid, bener-bener nggak boleh penerbangan Jadi gitu. ya udah. Ya udah. Bye. Akhirnya ditampilin di tempat lain nggak? Boleh enggak ya Mei ya? Atau di cancel? Ya, Cancel cancel dong. Cancel. Iya. Batalin nggak jadi diterusin ya. Iya, itu sih yang sedih ya. Oke, kita bacain WA. Udah ya WA-nya, Oke. udah cukup. Masih banyak tapi geser ke live chat YouTube Oke, channel. siap. Divtia, Mbak Mei dan Mas Andika ada tips nggak jaga sehat sedangkan menari butuh energi? Banyakin minum air putih kayaknya. Iya, betul. Kalau dari penari-penari gimana? Oh saya duluan. Andika, Oh, oke. Oke. Kalau dari saya yang penting jaga ini ya, pola makan sih yang penting. Pola makan. Terus kemudian lebih bisa mungkin apa ya, pola makan, pola tidur. Nah, pola makan, pola tidur. Karena biasanya kalau kita pentas di luar kota itu kan kayak jamnya mepet banget nih. Misalkan di Jakarta kita main, datang pagi terus langsung blocking, terus langsung rias. Nah itu kan perlu ekstra stamina juga. Memang kadang-kadang kita perlu suplemen juga sih gitu loh. Kita perlu suplemen. Tapi kalau secara umum ya kita jaga ini aja. Yang penting pola tidur sih. Jadi disempatin Pola untuk istirahat. tumbuh istirahat ya, Yep. pasti ya. Karena proses rias juga melelahkan juga. Rias itu paling enggak minim 1 jam ya. Benar Biasa, itu, apalagi kalau tampil jam 7 subuh udah Nah, bangun Oke. ya. Subuh jam sebelum subuh ya Wah, kayaknya. Ah, gitu. benar. Aku sedikit nyambung soalnya guys kalau ngomongin soal tari, soal budaya kayak gitu. Langsung kayak kita dapat feel Kayak langsung ada Oke, sahabat-sahabat Ya, aku. oke. satu circle. Kalau Mbak Mei, tipsnya biar jaga kesehatan apa? Kalau aku Karena kalau cewek kan lebih kompleks nih Mas. Siapa tahu nih tampil jam 7 pagi tapi keadaan lagi datang bulan dan lain sebagainya kan. Oh iya, betul, mood swing betul, segala betul. macam. Mungkin ini minta tips yang kayak gitu gimana Mbak Mei? kalau mood swing itu kayaknya kembali ke diri kita masing-masing sih. Kalau aku lebih ke karena menari itu tidak memandang mood swing. Jadi apapun kondisi kita, walaupun sakit juga tuh harus tetap berikan yang terbaik untuk yang nonton gitu. Terus minum vitamin juga.
istirahat yang cukup sih, tapi kalau aku kadang-kadang tuh kalau mau pentas tuh kan entah kenapa tuh kayak nggak bisa tidur gitu loh, berusaha untuk tidur tapi aku tidak bisa tidur. Seperti kayak menantikan besok hari Lebaran kalau saya ya. Betul ya, kayak udah pakai baju baru. Baju tuh udah dihanger-hanger di jaring. Tinggal Nunggu pakai besok. aja gitu. Ayo besok gitu. Gitu ya? Iya. Sama ya? Oke. Jaga pola makan, pola tidur, Yap. vitamin itu tadi, banyak minum air putih juga. Ya, Istirahat yang cukup. Oke, kita bergeser ke Sekar Patria. Keren. Terima kasih. Terima kasih. Ristini. Keren. Terima Terima kasih. kasih. Cesar Ludia juga mengucapkan keren. Love. Terima Terima kasih. kasih. Seviana Minawati love doang. Love you too. Love you too. Cak Ivan Wisnu, Mbak Mei, dan Mas Andika, pengalaman terjun ke seni wayang orang pertama kali seperti apa? Sedih Mandika dulu ya. Aku lagi nih. Yakin nih. Yang tua, yang dulu Waduh, nih. tua banget ya. Ya, pengalamannya ndredeg sih Mas, karena waktu itu saya pertama kali harus belajar ngomong yang paling susah jujur aja. Saya punya kelemahan di artikulasi sih, karena cara ngomong saya cepat. Nah, waktu itu saya dapat peran atau dapuk itu harus ngomong secara tegas tapi tertata dengan baik. Jadi harus mau nggak mau ngomong pelan. Itu yang menjadi PR. Ya merubah sih, merubah diri gitu loh. Jadi dan apalagi pakai bahasa Jawa kan kadang intonasi, terus kemudian cara penyebutannya pun antara do dan da kan kadang-kadang juga beda. Nah itu yang menjadi tantangan yang apa ya, yang luar biasa sih, dan prosesnya cukup lumayan. DHA sama DA itu juga beda. Do dan Tuh kan kita emang satu circle guys. Kayaknya kita satu circle ya. Oke. Satu lagi, kalau Mbak Mei pengalaman waktu pertama kali ikut wayang orang udah langsung dijadiin apa nih? Kebetulan tuh dulu kalau nggak salah seingatku tuh langsung suruh nembang sama bermain tokoh, itu sulit banget. Dan ini kan kalau karakter asli itu kan apa ya namanya, bahasa Jawanya pecicilan gitu. Kalau karakter asli kan hiperaktif. Terus ketika suruh main yang wayang bener-bener halus, suaranya effortnya rendah, banyak ya. Iya, jadi kayak tantangan gitu. Membawakan karakter sedih kadang-kadang itu juga kalau aku sendiri nggak bisa ngertiin aku ngomong apa, itu aku harus butuh translatornya juga. Aku harus tanya-tanya ke yang lebih tua, ini artinya tuh sebenarnya apa, supaya bisa lebih wirosonya tuh dapet gitu. Terus kalau tembang juga, kalau tembang tuh sulit karena kita kan sendiri ya, jadi nggak grup gitu. Jadi kalau nadanya miring kelihatan itu paling susah gitu, itu susah. Oke, baiklah. Kita sapa juga ada Aufa Cahaya, Amalia, love. Terima kasih. Love Haris you Sapitra jadi ingin ikutan sanggar. Boleh, Monggo, boleh nih. Mas Haris gabung aja, nanti kita janjian Mas Haris bareng ya. Nanti kita bikin satu grup ya, grup jaranan ya. Mas Haris, Jaranan duet aja nanti, cucu-cucuan jaranannya ya. Agel Rahayu, keren banget, terima kasih banyak. Alifa Channel, semangat, terima kasih. Harjuna Mangsah, bagaimana mengatasi nervous saat pentas? Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Betul. Sama minum air putih. Iya. Bener gak sih? Bener sih, kalau aku malah enggak sih, kalau minum air putih aku takutnya itu. Oh iya, toilet. ke belakang ya. Ke belakang terus kalau nervous. Oke, baiklah. Dan pastinya Sobat Mahardika, kita masih ada di program yang luar biasa, Talenta MBK Muda Berkarya Keren. Ada lagi Sanggar Patria Loka YouTube channel. Tetap semangat, terima kasih untuk Radio Mahardika FM. Terima Sama-sama Pak kasih. Erwin, salam hormat dari saya. Let's go. Sekarang kita harus move on ke challenge yang satu ini. Wah, Oke, apa nih? wah. Ini namanya Penasaran adalah nih. Penasaran ya? Yap. Sobat Mahardika, Sobat Muda Blitar Raya, malam ini kita langsung bergeser ke segmen yang satu ini, di mana lagi kalau bukan di Japa Jawab Cepat. Jawab cepat, only on Talenta MBK Mahardika FM. Jawab cepat only on Talenta MBK Mahardika FM. Kali ini kita ada 2 segmen, tapi pertanyaannya dikit-dikit aja lah ya. Oke. Biar Karena cepat ya. karena cepat dan biar nggak semakin deg-degan nih. Oke. Karena yang hadir di studio Mahardika FM tuh selalu nggak dikasih tahu, nggak di briefing, pokoknya
kita ada games. Oke. Gitu. Ini gelar, waduh, Iya. besok kabur ini. Kita tes ketangkasan dan kecepatan pemikiran kalian. Oh. Oke. Jadi gini guys, kita ada 2 segmen. Yang pertama tuh japat, ada 2 pilihan. Kalian boleh pilih salah satu, boleh nggak milih, boleh milih dua-duanya. Oke. Oke. Tapi milihnya harus secara cepat setelah ucapan apa yang saya katakan selesai langsung jawab. Oke. Segmen 1. Segmen 2-nya nanti saya mengucapkan sesuatu dilengkapi secara langsung. Cepet ya itu. Cepat. Ini nggak ada gladi bersih. Nggak ada gladi bersih. Nggak ada gladi bersih Sangar dulu Patria ya. Loka. Pak Erwin minta gladi. Nggak boleh ya. Paham ya tapi. Oke, Paham, oke. paham. Oke, let's go. The question number 1. Nari atau wayang? Dua-duanya. Lo curang kan? Udah juga jawab ya. Bareng Oke, ya oke, ini? sorry. Iya dong. Oh, Bareng ya? bareng. Oke, Bareng. oke, oke. Oke. Dua-duanya. Oke, Mas oke, ya, Andika ya. juga dua-duanya dong. Oke, boleh. Boleh lah, Boleh. boleh. Kalau gitu, aduh jadi kejeda nih pertanyaannya. Sorry. Gak apa-apa, sebenarnya nanti kalau sudah milih disampaikan alasannya. Oh, Oh, gitu. harusnya gitu. Iya, 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 gitu. oke, oke. Sesantuy itu guys, Oh, MBK kalau, ya. kalau disampaikan alasannya berarti gantian ya, Nah, begitu. Oke. alasannya gantian, tapi Oke. milihnya secara langsung. Oke. Barengan. Ini dikasih alasan apa enggak jadinya? Gini loh Mbak Mei, Mbak Mei Mas. Oke. Aku ngucapin 2 pilihan nih, Oke. iya kan? Setelah saya milih A atau B, kalian langsung jawab. Nah, Iya, langsung. setelah itu baru tak tanya, kenapa alasannya? Kenapa Oke, alasannya? aku menunggu gitu ya, Oke. ditanya gitu ya. Oke. Oke deh. Mas Jamie di sana ketawa. Kayaknya suka banget kalau aku. Apa Mas Jamie mau ikut Wah, gabung? gitu. Silakan. Oke. Oke, let's Next go. question. Oke, baiklah. Wayang orang atau wayang kulit? Wayang orang. Wayang orang. Oke, kenapa? Karena kalau wayang orang sih, kalau aku semen Z. Shoot. Langsung aja, nggak apa-apa. Jadi kalau aku kan kalau wayang orang aku bisa terjun langsung kan. Terus juga aku tuh lebih paham kalau dibawain wayang orang gitu. Tapi ya itu kalau orang-orang kan kadang-kadang ada yang paham kalau lihat wayang kulit gitu. Jadi orang berdua. Kalau aku Kalau Mas Dika tak baca, dia milih wayang orang karena dia nggak bisa jadi dalang. Betul. kayaknya aku juga gitu kayaknya ya. Harusnya alasanku juga Tuh gitu kan? ya. Padahal yang belum bisa tak tanya dalam. apa alasannya Bener, Mas. sama iya tuh. Iya. Itu emang aku belum bisa main wayang. Kayaknya aku gitu deh. Tuh kan, ini adalah Iya. jawaban kalau kita satu circle kan. Kayak satu circle banget ini. Oke, next question untuk 2 narasumber keren di Mahardika malam hari ini. Nari atau nembang? Nari. Dua-duanya sih. Oke, nari. Kenapa Mas? Karena kalau nembang saya belum hafal titik laras ya. Sering biring. Jadi biring. jadi saya biring nasi aja deh. Dua-duanya? Kayaknya aku sering dua-duanya deh ini. Karena ya suka aja kan dari kecil suka nari sama suka nyanyi ya. Kalau bisa dua-duanya itu kayak lebih tertentang banget gitu. Harus Make up atau tanpa make up? make up. Make up. Oh, Mas Dika juga make Oh, up iya. ternyata. Kenapa, Mas? Waduh. Hah? Kenapa Mas? Ya karena pengen belajar aja sih. Apa ya, seru aja sih kalau kita bisa make up sendiri. Dan lagi kalau tanpa make up kan bayangan di wayang orang sih, jadi udah terbiasa di wayang orang. Bayangnya wayang orang tanpa make up lucu ya. Bener. Nari juga tanpa make up Nah, juga. betul. Iya kayak Kurang kurang ya. gitu deh. Tapi kalau bedanya ya kayak kalau di flash mob gitu make upnya simple gitu juga bisa untuk konteks yang flash mob gitu. Kayak mau acara ini kan city walk kayak flash mob kan mungkin nggak make up yang jeder gitu banget sih. Oke. Tapi wajib make up sih kalau cewek ya. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Orang minta natural aja juga natural yang make up. Natural yang make up dong. Tuh, yang sana selalu minta natural tuh juga senyum-senyum kayak gini. Natural Kita make buat up. alis juga. Bener. Cukur alis atau alis asli? Alis asli. Emang kalau apa tampil gitu nggak pernah cukur alis? Aku lihat ya kalau kostum make up manten tuh kadang Cukur dulu dipotong-potong ya. Iya. Bener. Kalau cewek jarang mah ya setahu saya. Jarang karena kan sekarang bisa di shading gitu, ditutupin gitu, bisa dilem juga sekarang, bisa ditutupin jadi nggak kelihatan gitu, nggak harus ditanya mau cukur apa enggak. Oh, nggak gitu ya. Itulah serunya Iya. wayang orang. Jadi kita bisa belajar make up, belajar nembang, Paket belajar lengkap. belajar tari. Oke, baiklah. Kalau yang satu ini gimana dong? Aduh, Nungguin ya. iya nih.
Oke, pertanyaannya simpel-simpel aja sih sebenarnya. Malam atau siang? Malam. Malam atau siang? Malam sih. Malam sih, juga malam. Karena kalau malam tuh kayak lebih cepet gak sih? Iya. Iya. Perasaannya kita kalau tampil atau apa itu lebih wah tiba-tiba udah jam 11 aja nih, Iya. yo kan? Kadang-kadang wah udah jam 2 pagi nih gitu. Oh, pernah sampai jam 2 pagi? Sampai subuh juga pernah. Oke, baiklah. Baiklah. Bisa mendapatkan tim yang seperti ini gimana Pak Erwin? Bisa kayak gitu ya? Iya. Itu di mana tampil sampai kayak gitu? Di Bali kita Prambanan juga pernah kayaknya, Prambanan Mas. tuh sampai Aduh, sampai jadi jam pengen 12 ikut jam deh 1. kalau bisa sampai Bali. Bali Prambanan. jadi kalau Bali kebetulan kita beberapa kali Bali, Jakarta, Jogja itu sudah seperti kita ikuti juga sih konteksnya wayang orang ya. Kontak wayang orang, kita perkenalan wayang orang di sana sih. Denny Setiawan nih, pengen ikut gabung wayang orang. Untuk cara daftar di Patrialoka gimana ya caranya? Boleh daftar aja nanti bisa menghubungi saya. Padahal tinggal DM aja di Instagram. Iya loh Mas guys. Denny, makasih loh Mas Denny. Oke, Harjuna Mangsah, Mbak Mei, nembang dong. Oke, let's go. Aduh, Ini bagian dari games kita. Betul. Nembang. Oke. bang apa ya? Apa Mei? Kita minum dulu Mei. Oke. No minggu Oke, itu kayaknya. senta Oke. tunggu asik. Asik. Yang klasik aja yang biasa untuk yang wayang klasik. orang. Oh yang banyak orang. Itu yang gimana, Mas? Biar dia tahu. Oke, biar dia baiklah. contohin. Dikit aja ya tapi. Bentar. Tak Mau yang cari kema- liriknya. Cari liriknya dulu. Liriknya dulu ya. Jadi Bismillah, beda ya nembang. Jadi Beda. pasti. Karena kalau tembang wayang orang dia pakai pakemnya apa istilahnya pakai mocopat. Jadi ada turmo, ada pucung, ada micil macam-macam sih. Monggo Mbak Mi. Ya. Bismillah, semoga tidak selereng ya. Natyan silih pepo piong kaki nini sadulur myang sana kalamun murok tan becik Nora pantas yenten nuto. Sudah. Sri Tanjung. Oke, langsung ngambil perannya. Tak tinggal. Sri Tanjung selalu mendapat peran. Oke, ada yang demo nih. Pertanyaan saya belum dibacain, Mas. Bagaimana rencana Mbak Mei dan Mas Dika untuk pelestarian wayang Wong ke depannya? Oke, udah tak bacain ya, Mas. Iya. Ya. Jadi kalau kebetulan di Sanggar tadi yang disampaikan Mbak Mei bahwa kita ada pelatihan rutin untuk wayang orang khususnya bagi generasi muda dan tentunya menjadi salah satu poin dari izin sih ya, izin promosi juga nih dari Sanggar kami adalah kami sama menyiapkan waktu dalam 1 tahun itu untuk pementasan. Nah jadi nanti teman-teman yang mau belajar wayang orang jangan khawatir hanya belajar aja, tapi pasti akan kita pentaskan baik itu dalam skala kota maupun nanti ikut kami dalam skala yang luar kota. Nah tapi kalau yang pasti bagi seluruh anggota Sanggar itu baik yang tari, tembang, karawitan maupun wayang orang dan bahkan pedalangan pun akan kita pentaskan. Yang kecenderungan biasanya sih di hari ulang tahun gitu loh. Jadi pasti kita siapin waktu untuk pementasan. Memang yang pas Covid ini Mbak Mei ya kita nggak ada pementasan sama sekali ya. Iya, masih vakum. Nah, biasanya kita rutin untuk pementasan teman-teman itu untuk bisa istilahnya unjuk kebolehan selama dia belajar di Sanggar Patrialoka. Oke, pokoknya kalau ada apa-apa langsung aja DM di Patrialoka _ Blitar. Blitar. Betul. Dan kita beralih ke segmen yang kedua. Oke. Pernyataan langsung dilengkapi Semoga dengan tidak apa yang... lelah ya. Oke, baiklah. Fokus. Kita seru banget loh malam hari ini, guys. Apa aku aja yang merasa seru atau kalian merasa juga terpaksa sama. di sini? Itu semangatnya. Oke, saya Andika, saya Mei, saya adalah seorang. Seniwati. Budayawan. Apa bedanya seniman sama budayawan? Saya yang jawab nih. Yap. Jadi kalau budaya itu kebetulan hemat saya ini ya, ini hemat saya itu adalah
kita lebih ke concern bukan hanya di kesenian, tapi juga ranah-ranah budaya juga, semacam pelestarian kebudayaan, contoh Peninggalan sejarah, peninggalan gitu sejarah. ya. Karena kebetulan saya suka sekali di candi-candian, berkaitan dengan candi, terus kemudian ada ada ritual adat, juga bagian dari kebudayaan juga. Terus kemudian saya juga bagian dari tim PPKD, itu pokok budaya daerah juga, sehingga saya lebih condong ke kebudayaan. Jadi bukan hanya seni yang kita pelajari, tapi juga ada bahasa, ada kemudian permainan adat, ada juga itu kearifan lokal atau mungkin kecerdasan tradisi, pengetahuan tradisional. Nah itu kalau sekarang kan udah ada undang-undangnya nih, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pokok pikiran pemajuan kebudayaan. Jadi sudah kewajiban bersama untuk bisa memajukan kebudayaan. Jadi sudah setiap daerah kota kabupaten itu harus. Kalau budayawan artinya lebih luas ya. Iya. Itu tadi. Kalau seniwati? Concernnya ke kesenian sih ya. Kayak wayang orang, nembang, karawitan gitu, nyinden gitu. Oke. Lebih ke melestarikan ya. Iya. Kalau Mas Dika tadi arahnya lebih kayak menjaga gitu. Iya. Oke. Se-circle kan, guys? Betul. Tetap temanya tuh satu circle ya. Masuk ya. Next. Panjang ya. Oke. Ini aku drudek loh Mas. Tak pikir- Awalnya tadi ngeredek loh. Iya, tak pikir Padahal kita pertanyaannya tuh- tuh berat-berat gitu Enggak loh. kok, ini podcastnya Mahardika tuh kayak Oke. gini tuh. Tiba Seru siap-siap banget Google ya. tadi saya juga. Iya, aku harus sampai takut nanti lah ditanyain macem-macem. Aduh, Pak Erwin Johannes ya ini? Iya betul. Tanya apa Mas Andik? Oke, udah dibacain kok Mas Pak Erwin, Mas Andiknya udah tak bacain. Cak Ivan Wisnu, sip jadi kangen pas ikut pentas di Candi Prambanan. Oke. Cak Ivan Wisnu, Iya. Andik Batria. Oke, mantap. Makasih Mas Dika, sama-sama. Next, pertanyaan yang harus dilengkapi. Saya seniman, saya budayawan. Banyak orang yang nggak tahu kalau saya juga. Klik. Putus. Banyak nggak tahu saya. Kalau saya juga seorang Ya udah gini. Meskipun Ngerti, saya seniman, meskipun saya budayawan, banyak orang nggak tahu kalau saya juga. Kalau saya juga seorang komedian. Saya juga seorang komedian juga ya Oke, kayaknya. baiklah. Aku pikir suka bangkong, suka Oh, apa gitu. gitu. ya. Oh, saya- Ulang berarti. Oh, aja aku tak jawab gitu. Wes. Oke. Iya. Suka bangkong ya guys Iya, ya. suka bangkong. Apalagi kalau minggu ya. Ya kayaknya Karena tuh emang bed rest ya. me time banget Oke. gitu ya. Tapi kalau kayaknya latihan sanggar tuh dominan dari minggu Mas gitu. Oh iya ya. Iya, jadi me time-nya tuh sama teman-teman. Jadi bahkan me time ya. Oke. Latihannya kalau hari Minggu jam berapa sampai jam berapa, Pak? Macam-macam sih, ada yang pagi, ada yang sore gitu. Iya. Oke, Oh baiklah. tadi aku jawab deh. Apa? Boleh kan? Aku ulang lagi. Ulang lagi. Oke, ini baiklah. mikir banget loh ini. Oke. Udah mikir jawaban Emang banget yang kalau mana. udah dapet jawaban tuh memang kayak gitu. Harus ditanya lagi. Kalau nggak gitu nggak lega nanti. Iya, Sepanjang jalan tuh kayak ada yang Gandong kurang. gitu. Benar, Iya, benar. benar. Saya seniman, saya budayawan. Banyak orang yang nggak tahu kalau saya juga. Jarang mandi. Lemot. Oke, lemot, jarang mandi. Iya. Apa itu mandi? Mas emang kayak gitu, Mas. Saya kan budaya budaya Jepang jadi kan. Jadi jarang- Mandi sehari sekali itu menyehatkan kok. betul. Dan Iya. kita hemat air kan. Hemat Iya. air, bener ya. Kalau tampil pagi tuh ya gitu. Kalau Mbak Mei nggak perlu dijelasin kenapa lemot, orang dijelasin pertanyaan tadi rulesnya gimana juga masih loading guys. Nggak, kita bercanda ya Mbak ya. Oke. Oke, pertanyaannya. Seni tradisional dan budaya di Kota Blitar sudah keren, tetapi kami ingin Menjaga dan melestarikan. Mau tak jawab, jawab duluan ya. Waduh. Kami ingin mengembangkan lagi deh. Oke, Iya. mengembangkan lagi ya. Memang sekarang udah keren, udah keren oke. banget, udah keren. Jadi kebetulan ini iklimnya dirasakan udah beda ya kalau boleh bandingin sih, mohon maaf nih. Dari zaman saya dulu tahun 2000-an sampai dengan sekarang perkembangan kesenian cukup pesat ya, apalagi ada kewajiban untuk kesenian di setiap sekolah, ada ekstra tari, ada ekstra gamelan, terus kemudian ada beberapa kegiatan kesenian. Kalau dulu zamanku nggak ada sih, karena tuh waktu ada dibilang SD saya sempat nembang, SMP SMA enggak, karena nggak ada ekstra Oke. itu gitu loh. Dan sekarang udah wajib dan sudah sangat berkembang, sudah cukup bagus. Hanya saja event yang berkaitan dengan kebudayaan, mohon maaf nih, masih Minim. terbatas. Itu sih. Kita udah punya tapi eventnya yang terbatas. Mungkin hanya pekan budaya 1 minggu sekali. Oh bener sih ya. Tadi yang event yang benar-benar tentang kebudayaan tuh
terbatas banget sih. Harusnya tuh setiap kegiatan tuh melibatin budaya nggak sih? Kayak misalkan ada pertemuan apa, rapat apa tuh selalu ada nampilin apa kayak gitu Kalau gitu hemat, juga ya. Iya, kita juga kebetulan sering isi di pembukaan. Hanya saja kan lebih enak lagi kalau kita ada event khusus, katakanlah nih pekan budaya yang memang setiap 2 minggu sekali, 3 minggu atau mungkin Sebulan 1 bulan sekali, katakanlah gitu seperti ya. itu. Jadi memasifkan kebudayaan yang sifatnya massal yang mohon maaf masih kurang. Oke, Gitu jadi sih. kita menuju ke sana. Kalau dulu ada, kalau nggak salah sebelum Covid ya, ada 2019 nggak mohon sih? maaf anak lahir. Iya. Itu ada yang jaranan 1000 di Gedung Kesenian tuh ya. Oh iya, Oh itu iya. anu barong itu Jaranan 1000 barong. Terus Iya. kemudian ada lagi yang kegiatan misalkan pekan budaya itu juga ada tapi pekan setahun budaya juga sekali setahun kayaknya ya. sekali. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang apalagi tapi khususnya yang bisa melibatkan banyak siswa. Nah, ada misalkan festival budaya tingkat SMA atau SMP, nah ini yang menurut saya sih itu masih kurang sih. Next, kalau COVID udah selesai kayaknya ya, Yep. kita berdoa ke sana. Amin. Oke, the last question. Di umur Kota Blitar 116 tahun, kami seniman dan seniwati menginginkan Tanggapan yang terus ya. jujur banget lah. Dalam dia soalnya. Udah 2 tahun Mbak ya puasa ya. Iya, ini udah rindu ditonton banyak orang, nggak live streaming terus. Apa nih Mas, 116 tahun Kota Blitar? Saya berharap Kota Blitar dengan keunikannya sih. Kenapa saya bilang unik? Kota Blitar tuh konteks budayanya ya, ini bisa semakin berkembang lagi, semakin kita bisa melangkah ke arah yang lebih besar lagi, bisa membawa nama baik Kota Blitar dalam kancah kesenian kebudayaan. Karena sekali lagi sudah ada undang-undangnya sih. Jadi saya harap dengan adanya keberaneka-ragaman, kalau nggak salah di Blitar ini Jaranan sendiri ada 32 kelompok ya, terlebih bahkan. Jadi hampir setiap kelurahan tuh dia punya. Nah, ini menjadi potensi khusus menurut saya. Terus kemudian juga ada wayang orang yang memang di Jawa Timur tinggal 2 yang bisa kita lestarikan, di samping juga tari-tarian dan karawitan dan tembangan. Oke, kalau Mbak Mei harapannya di 116 tahun Kota Blitar? Keinginannya, Harapannya banyak tanggapan guys. iya itu ya yang terus ya sering-sering live streaming juga ya untuk acara Oke. kesenian gitu. Kalau bisa live dong, jangan live streaming, Apa? langsung. Oh iya, kan tapi live. kan masih COVID ya. Iya. Jadi Kalau sudah COVID. kayaknya, iya kalau udah semoga selesai. kalau udah selesai itu bener-bener pengen banget tuh rasanya di pentas terus ditonton banyak orang gitu. Oke, thank you guys, kalian keren banget di Oke, segmen sama-sama. Japat kali ini. Jabat. Jawab cepat. Only on Talenta MBK Mahardika FM. The last segmen, Afik mau sapa-sapa dulu untuk Sobat Mahardika. Ini yang jadi ibunya Sudanjo Supriyadi di pementasan peta kemarin ya? Iya. Iya, betul. Oke, terus Mas Dika nembang juga dong. Oke. Ini kan nembang dong. Contohin dialog wayang orang dong dengan Mas Dika. Oke deh, aduh. Oke. Ini agak berat nih. Nanti ditutup Agak berat. itu ya. Iya, Silahkan dulu Mas Dika mau nembang satu Iya, kalimat silakan, aja. Mas Dika. Jangan pucung ya Mas Dika, Oke. yang agak panjang. Jangan dong. pucung dong. Nembang. Ini mohon maaf nih. Suara saya agak pilak-pilak gimana gitu. Bukan nggak salah ya. Doni Mas Mustika ning wang kang uciwat. Sudah tuh aja ya. Oke. Agak serak sama semua. Kalau contoh dialog dong, contoh dialog. Dialognya. Sri Tanjung itu tadi loh. Aduh. Bisa nggak sih? Kemarin Mas Dika kita mencari dialog apa ya? Masih ada nggak dialog yang kemarin? Nih. Dialognya si Dopakso nemuin Sri Tanjung. Ya saya yang jadi produser dong, terserah saya dong. Saya menguji ke tektokan kalian nih. Oke. Kan kalian ya. Oke. Tanjung itu karakternya gimana, halus ya? Si Tanjung tuh lah. Halus. Halus. Oke. Oke. Pokoknya Mbak ini jadi Sri Tanjung yang Oke. enggak yang apa? Soft ya ini si Tanjung itu. Mas Sido Pakso asik. Oke. Ini cemburu atau gimana gitu ceritanya. Oke. Terus Ini.
Mas Dido Pakso Itu pulang ketopraan ya. Iya, ini ketopraan ya. pulang Oke, dari suatu kayangan Oke. atau mana itu ya, Oke. menemui Mbak Sri Tanjung yang dikabarkan baru tidur bersama dengan siapa gitu. Itu aku lupa siapa karakter yang satunya. Oke, terus ini cuma nggak apa istilahnya tuh, cuma dialog kalau Mbak Srinya ini berkata jujur aku nggak tidur, padahal emang nggak tidur bersama, tapi ini sudah kobong. Udah Ya. kobong dulu. Udah kobong dulu gitu. Terus akhirnya dibunuh, jebret, terus jadilah Banyuwangi. Nah, Ah, ini loh. ada. Ini aku ada kok. Nih aku mencari-cari loh ini. Oke, aku baiklah. mencari-cari khusus nih. Ini yang dulu di mana ya ini? Di pementasan waktu yang orang di Surabaya nih. Aku ambil. Jadi ini tokohnya ada Surtikanti. Oke, baiklah. Sama Karno. Ah, Jadi itu yang itu orang sepatah ya. suami istri. Oke. Gitu. Nih, ini wayang orang nih. Oke, baiklah, Oke. baiklah. Silakan. Ini aku dulu ya. Ini. Gemetering raos pribadi kedah saged pineper jer kula sampun prastya sagah dados garwa prajurit. Oke. Pamujimu sing dak jaluk muga pun kakang netepi dharma. Udah. Oke, aku nggak ngerti artinya apa. Iya kan? Jadi itu kisah Banjir Karno. Jadi Karno mau pamit ke istrinya ketika dia mau perang Bharatayuda. Oke. Jadi janjinya dia yang pegang supaya intinya adalah supaya saya sebagai Karno bisa menetapi dharma atau mungkin kebaikan saya untuk maju berperang seperti itu. Oke. Jadi itulah bagian Surtikanti itu kan karakternya halus ya, Soft. Nah, soft banget. Jadi kalau Karno itu agak tegas, cerdas gitu. Oke. Karena dia seorang prajurit, jadi intonasinya lebih segitu. Oke, baiklah. Tapi pertanyaan terakhir deh. Boleh? Mas Dika ini dulu kuliahnya di seni juga. Enggak. Pariwisata saya. Oh, pariwisata ya. Ha. Mbaknya? SMA Oh, SMA. Jurusan? IPS ya. Oh, pantas kau telah mensosialkan hatiku. Nyambung banget ya, Masuk, say. masuk. Enggak nyambung. Kalau mensosialkan ya. Ekspresinya. Ya. Oke, pesannya dong terakhir untuk pemuda di Blitar Raya, tidak hanya kota aja, boleh kabupaten dulu juga. ya? Yang pengen bergabung juga melestarikan atau gimana caranya, silahkan Mbak Mei nikah sana. Nikah dong, Oh, nikah nikah sana. sana aja. Untuk pesannya untuk Kameranya pemuda sebelah sini ya, Oke. silakan. Aduh, malu banget nih. Untuk para pemuda nih jangan pernah malu untuk melestarikan budaya kita, karena budaya kita tuh bener-bener keren, bagus banget, nggak kalah sama budaya-budaya luar juga. Terus untuk yang mau belajar, nggak harus di sanggar juga, nggak harus di sanggar Patraloka juga, karena di sini tuh juga banyak banget sanggar-sanggar yang bisa melatih mendidik kalian untuk melestarikan budaya gitu. Dilanjut Mas Dika dong. Oke. Terima kasih. Oke. Next. Oke, pesan buat pemuda-pemudi Kota Blitar. Kita harus menjaga kebudayaan ini, khususnya dari gempuran bahasa kok dur banget gempuran. Dari pengaruh budaya asing, karena dengan kebudayaan kita belajar banyak hal. Kita belajar bagaimana menghormati melalui tokoh-tokoh pewayangan, kisah-kisah pewayangan, khususnya wayang orang. Dan wayang orang adalah kesenian diluhung yang ada itu dari zaman dahulu dan benar-benar warisan bangsa Indonesia. Jadi sudah sepantasnya dan sewajarnya kita lestarikan. Ayo kita belajar wayang, ayo kita lestarikan budaya. Oke. Yes. Terima kasih banyak untuk dua Sama-sama. narasumber keren. Sama. Nggak kerasa loh, kita 1 jam lebih loh ngobrol, guys. Iya toh. Oke. Tanpa Kayaknya jeda seru tadi ya? banget gitu Seru. loh. Kalau ngobrol tuh Tanpa kayak jeda udah ya? Ada satu circle. repeat order gitu nggak Iya, sih ya? iya. Tentang satu udah pesen Oke. lagi, nambah lagi Oh, gitu iya. ya. Jadi Next. abis ini kayaknya mau diundang lagi. Oke, next kita kayaknya bisa bikin apalah ya. Boleh, Oke, boleh, boleh. Atau bisa. kumpul di mana gitu. Noki-noki Ngangkring. santuy. Oke, Oke, gitu ngangkring-ngangkring sih. santuy gitu. Sama ngajakin ngobrol yang itu. Dari tadi kita nggak ngajakin Nggak ngobrol yang itu ngobrol, ya. ini sama masnya di belakang. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, terima Sudah kasih, Mas mampir Adi. di studio Mahardika FM malam hari ini.
Jangan kapok-kapok main di sini. Ya. Next time kita ketemu lagi di lain temanya ya. Boleh. Terima kasih banyak untuk Masnya yang sebelah sana sudah menemani, sudah meramaikan studio Mahardika FM malam hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Muda Blitar Raya, pendengar setia Mahardika FM yang selalu nonton dari area Pemkot Blitar. Juga salam hormat Afik dari studio Mahardika FM. Terima kasih juga untuk Mas Satrio, tim streaming online YouTube kita yang kece badai. Sobat Mahardika, terima kasih juga yang sudah mengirimkan WA dan komentarnya. Next Rabu kita ketemu lagi dengan narasumber keren lainnya hanya di Talenta MBK, Muda Berkarya Keren. Afik Rahardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.